Halo para penggemar GProfis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siap match spin ya 2023. Ini bagian yang ketiga ya. Nah, ini akan dibahas soal-soal yang sangat bermutu. Nah, soal nomor 1 ini balok kecil dengan massa M dilepas di titik A dan tergelincir pada lintasan licin ABCD E dengan BCDE berbentuk 3/4 lingkaran. Percepatan sentripetal benda pada saat mencapai titik puncak lintasan, yaitu titik D, adalah berapa gitu ya. Oke, baiklah, sekarang kita jawab. Nah, coba perhatikan, misalkan pada suatu saat balok A ini berada di D ya, di D, di titik puncaknya. Jadi D itu merupakan titik puncak lintasan yang melingkar ini ya. Oke, mula-mula balok pada ketinggian H dilepas di titik A kan, terus kemudian tergelincir dia. Suatu saat dia mencapai titik puncaknya. Nah, oke. Karena di sini bidangnya licin, tidak ada keluar, maka akan berlaku bahwa energi mekanik di titik A itu harus sama dengan energi mekanik di titik D, ya kan? Oke, jadi kalau begitu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik A itu adalah EKA ditambah EBA. Energi mekanik di titik D itu adalah EKD ditambah EBD. Jadi EM itu EK plus EP ya. EK di A itu setengah MVA kuadrat, EP di A MGHA, EK di D setengah MVD kuadrat, EP di D MGHD. Nah, perhatikan, karena ini bendanya dilepas di titik A berarti tanpa kecepatan awal. VA-nya sama dengan 0 ya. HA-nya itu jelas H di sini. Terus kemudian HD-nya, HD itu ketinggian titik D terhadap acuan tanah ini ya. Jadi ini R, jari-jarinya ditambah R. Jadi kalau begitu 2R. Nah, ini kan 0 ya. Jadi kalau begitu ruas kiri menjadi MGH, ruas kanannya seperti ini. Terus kemudian kita coret M-nya. Kalau M-nya dicoret, maka tinggal begini saja ya. Oke, nah sekarang saya hapus, saya seret ke atas ini ya. Saya kalikan 2 semua ruas. GH dikalikan 2, 2GH setengah VD kuadrat dikalikan 2 VD kuadrat. G kali 2R dikalikan 2 berarti 4GR. Berarti kalau begitu VD kuadrat itu adalah 2GH dikurangi 4GR. Nah, kalau ditanya percepatan sentripetal ketika di titik puncak, saya beri nama ASD, yaitu percepatan sentripetal di titik D, itu adalah VD kuadrat per R. Nah, VD kuadratnya sudah tahu 2GH min 4GR. Jadi kalau begitu ini saya masukkan ke sini ya. Terus kemudian saya bagi R. Nah, 2G-nya ini bisa saya keluarkan. Akhirnya ini 2G saya kalikan dengan dalam kurung H per R besar dikurangi dengan 2. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, untuk sistem katrol beban seperti tampak pada gambar. Jika percepatan papan yang bermassa M1 adalah 1,5 meter per sekon kuadrat, maka percepatan balok bermassa M2 adalah berapa ya? Oke, kita jawab. Ini katrol yang berhubungan dengan beban M2 ini saya namakan aja K2 ya. Yang di atasnya K1. Terus kemudian massa papan di sini adalah M1 ya. Ini beban berupa balok M2-nya. Oke, yang ditanyakan adalah percepatan balok M2 kalau M1-nya sudah diketahui. Berarti kita harus cari hubungan antara percepatan papan dengan percepatan balok. Coba kita cari hubungannya ya. Saya menggunakan garis acuan di sini ya. Acuan. Ini untuk acuan H sama dengan 0 di sini ya. Oke, jadi kalau begitu posisi benda saya ukur terhadap garis acuan ini. Jadi kalau misalkan papan, ini kan massanya M1. Nah, posisinya suatu saat terhadap acuan ini adalah S1. Jadi S1 ini sifatnya variabel ya, berubah-ubah. Nah, terus kemudian posisi katrol pada suatu saat, katrol 1 ya, terhadap acuannya itu SK1. Dan katrol 2 posisinya adalah SK2. Sedangkan beban M2 itu posisinya terhadap acuan suatu saat adalah S2. S1 kalau saya tambahkan dengan SK1 ya. S1 saya tambahkan dengan SK1. Nah, ini saya namakan sebagai L1. L1.
Dan L1 ini sifatnya selalu konstan ya. Selalu konstan. Kalau misalkan Anda anggap bahwa katrol ini sangat kecil, maka S1 plus SK1 ini dianggap panjang tali yang pertama ini. Panjang tali ini ya. Karena talinya itu nggak molor ya, tidak molor, maka sifatnya tetap. Nah, jadi sebenarnya yang namanya L1 sebenarnya terpotong setengah lingkaran ini kan. Tapi tetap aja selalu konstan. Jadi kalau begitu S1 plus SK1 itu sama dengan L1. Anggap aja ini panjang tali yang pertama dan sifatnya konstan. Oke, kemudian saya turunkan kedua ruas ya secara turunan 2 kali nih ya. Saya turunkan 2 kali. Jadi D kuadrat per D kuadrat dari S1 plus SK1 dan L1 ini kita turunkan semua. Kalau turunan kedua, posisi terhadap waktu itu adalah percepatan. Karena ini S1 berarti A1, percepatan papan, ya M1 terhadap acuan ini. Oke, terus kemudian SK1 saya turunkan berarti percepatan katrol 1 terhadap titik acuan. Dan ini sama dengan 0, gitu ya. Kenapa 0? Sudah saya katakan, L1 itu sifatnya konstan. Jadi kalau sesuatu yang konstan diturunkan itu hasilnya pasti 0 kan. Oke, ini saya sebut aja persamaan 1 ya. Nah, terus kemudian perhatikan yang ini ya, panjang tali L2. Sekali lagi bayangkan katrol ini sangat kecil gitu ya, cukup kecil. Jadi ini panjang tali L2, saya namakan yang ini ya. Jadi kalau begitu di sini berlaku bahwa S1 dikurangi SK1. S1 dikurangi SK1 berarti panjang sisi yang kiri ini ditambah dengan ini SK2 dikurangi SK1 itu kan sama dengan panjang tali yang kedua ini ya, panjang tali yang kedua. Nah ini ya, dan sifatnya konstan. Nah kalau katrolnya dianggap kecil sekali, ini pendekatannya ya panjang talinya itu saya sebut aja L2 di sini ya. Sebenarnya panjang tali di sini kalau saya jumlahkan ini ya bukan L2, ini hanya pendekatan ya. Kalau katrolnya dianggap sangat kecil. Meskipun tidak kecil gak masalah karena sifatnya S1 min SK1 ditambah SK2 min SK1 itu selalu konstan ya. Saya turunkan ya, saya turunkan kedua ruas ini saya turunkan 2 kali terhadap waktu. Jadi turunan S1 2 kali terhadap waktu itu jadi A1, turunan 2 kali SK1 terhadap waktu itu adalah AK1, yaitu percepatan katrol 1, yang ini jadi percepatan katrol 2, yang ini jadi percepatan katrol 1 ya. Nah, L2 sekali lagi konstan ini sifatnya. Jadi kalau saya turunkan ya 0 karena ini konstanta. Nah, jadi kalau begitu ini saya kumpulkan aja A1 min 2AK1 plus AK2 sama dengan 0. Nah, ini bentuk sederhana dari persamaan yang atas. Nah, ini saya sebut aja persamaan yang kedua ya. Oke, sekarang saya hapus. Saya geser ke atas ya. Saya sudah mendapatkan 2 persamaan ini. Nah, terus kemudian perhatikan persamaan berikutnya untuk panjang tali yang ketiga. Ini panjang tali yang ketiga itu adalah di sini berarti S1 dikurangi dengan SK2, ya kan? Ini panjang ini kan S1 dikurangi dengan SK2 ditambah dengan ini. Ditambah dengan ini berarti S2 dikurangi SK2 ya. Dan itu sifatnya selalu konstan ya, selalu konstan. Ya anggap aja panjang tali L3 ini ya. Nah, tapi sekali lagi ini pendekatan, tapi selalu konstan ya. Nah, jadi kalau begitu ini saya turunkan 2 kali terhadap waktu kedua ruas ini. Kalau saya turunkan S1 jadi A1 nanti ya, sedangkan SK2 jadi AK2, S2 jadi A2, SK2 jadi AK2. Jadi ini AK2 maksudnya adalah percepatan katrol 2 terhadap acuan ini ya. Oke, semua terhadap acuan ya percepatannya. Oke, nah sekarang ini saya sederhanakan aja. Berarti ini A1 plus A2 minus 2AK2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 3. Nah, perhatikan persamaan 2, ini saya kalikan 2. Ini saya akan mengeliminasi, ya. Saya akan mengeliminasi untuk mencari hubungan A1, A2. Jadi A-katrolnya itu saya eliminasi, AK1 maupun AK2. Jadi persamaan 2 saya kalikan 2. Kalau saya kalikan 2, ini 2A1, ini min
4AK1 ini jadi 4AK2 kan. Nah ini jadi seperti ini. Setelah persamaan 2 dikalikan dengan 2. Oke, terus kemudian persamaan 1 ini saya kalikan 4. Saya kalikan 4 jadi 4A1, 4AK1 sama dengan 0 di sini. Nah, terus kemudian saya jumlahkan 3 persamaan ini. 3 persamaan ini saya jumlahkan, tujuan saya mengeliminasi AK1 dan AK2. Nah, kalau kita lihat di sini, min 4AK1 dengan 4AK1 ini habis ya kalau dijumlahkan. Jadi menjumlahkan persamaan itu kan ruas kiri, jumlah ruas kiri, ruas kanan, jumlah ruas kanan ya. Oke, min 2AK2, ini dengan 2AK2 juga habis. Ya kan? Nah, jadi kalau saya jumlahkan, ruas kirinya jadi 7A1 plus A2. Nah, begitu. Ya, sama dengan 0 ya. Ruas kanan kan kalau jumlahkan 0 ini ya. Oke, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Berarti kalau begitu A2 itu kan sama dengan min 7A1. Padahal dalam soal percepatan papan ini sudah diketahui 1,5 meter per sekon kuadrat, ya kan? Kalau Anda masukkan ke sini, A1-nya 1,5, ya jadinya adalah minus 10,5 meter per sekon kuadrat. Tanda minus itu bukan berarti M2 mengalami perlambatan ya. Tanda minus itu menunjukkan arah percepatan papan itu kan ke atas, berlawanan dengan percepatan M2 yang arahnya ke bawah. Makanya di sini tandanya minus. Kalau A1 positif, maka A2 pasti negatif karena arah vektor percepatan berlawanan. Ya, ini sudah saya tulis ya. Tanda negatif menunjukkan bahwa M2 dipercepat dengan arah berlawanan dengan M1. Oke, jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Physics is very easy and fun.